Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin para pecinta, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, khususnya warga Nahdiyin dimanapun saudara-saudara berada. Selamat bertemu kembali di kajian Kitab Kuning Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Roisul Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebelum kami melanjutkan bahasan kitab kajian Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, izinkan kami dalam kesempatan ini untuk menyampaikan selamat tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semua dapat mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat, bermaslahat untuk umat. Selamat tahun baru, semoga keberkahan menyertai kita semua. Hadirin, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu kajian yang diambil dari kitab Risalah Aswaja mengenai firqah-firqah atau golongan-golongan yang masuk ke bumi Nusantara, khususnya ke tanah Jawa, dan merusak, mengganggu tatanan kehidupan sosial dan tatanan kehidupan keagamaan. Di dalam kitab Risalah Aswaja disebutkan kelompok itu dinamakan kelompok Ibahiyun. Apa itu kelompok Ibahiyun? Bagaimana pandangan mereka? Bagaimana sepak terjangnya? Jawabannya, mari kita simak kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bagian ke-6 dengan tema Firqah Ibahiyun. Selamat menyimak, selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum sareng eta tisapalihna itu firqah Ibahiyuna ari golongan Ibahiyun. Yaquluna anu berpendapat ieu golongan Ibahiyun kannal abda kana satemena hiji abid ida balago di mana-mana nepi ieu abid goyatal mahabbati kana puncakna mahabbah wasopa jeung bersih naon qalbuhu hatena ieu abid minal goplati tina poho waqtaro jeung geus milih-milih ieu abid al imana kana iman alal kufri ninggalkeun kana kufur wal kufroni tegasna kakupuran sakoto maka gugur anhu ti itu abid naon al amru parentah agama wan nahyu jeung larangan agama wala yadkhuluhu jeung moal ngasupkeun ka itu abid saha Allahu Gusti Allah annaro kana naraka dirtikabil kabairi kusabab digawe pirang-pirang dosa anu gede. Wabanduhum jeung ari sawarehna ieu golongan Ibahiyun eta yaqulu ngucap itu ba'du annahu kana satemana kalakuan jeung tingkah taskutu bakal gugur anu ti itu abid naon al ibadatu pirang-pirang ibadah ad-dhahiratu anu bangsa lahir watakunu jeung bakal bukti naon ibadatuhu ibadahna itu abid eta at-tafakkur
wa tahsinul akhlaqil batinati wa tahsinul akhlaqi jeung ngaluskeun pirang-pirang akhlak al batinati anu bangsa batin. Kala parantos ngadawuh saha Sayyid Muhammad fi syarhil Ihya'i dina syarah kitab Ihya wahada jeung ari ieu pendapat teh eta kupur wa zindikotun jeung zindik wa dolalatun sareng sasar walakinil ibahiyuna tetapina ari golongan ibahiyun eta maujuduna geus aya ieu golongan ibahiyun min qadimi zamani di zaman baheula juhalun nyatana jalma-jalma anu bararodo dolalun tur sasar laisa anu teu aya eta lahum ka itu golongan ibahiyun saharosun pimpinan ya'lamu anu terang ieu rosun al ilma syar'iyya kana ilmu bangsa syariat kama yang bagi kama seperti perkara yang bagi anu penting itu emak. Di antara kelompok ataupun firqah yang masuk ke wilayah Nusantara, khususnya ke tanah Jawa, pada itu saya menyebut kelompok itu kelompok ibahiyun. Kelompok ibahiyun ini mereka yang menyatakan bahwa seorang hamba yang telah mencapai puncak mahabbah, telah bersih hatinya dari sifat goflah atau lalai, dan memilih keimanan atas kekafiran, maka ia telah berbebas dari semua perintah dan larangan dalam agama. Dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam neraka karena dia melakukan dosa besar. Jadi kelompok ibahiyun teh atau biasa disebut kelompok aliran kebatinan, jalma anu ngabogaan keyakinan, ngabogaan pendapat yang di mana-mana hiji hamba, hiji jalma geus nepi kana puncak mahabbah ka Allah cuk maranehanana. Kemudian hatena geus bersih tina sifat poho, tina sifat lalai, jeung milih keimanan tibatan kakafiran, maka eta jalma geus bebas tina perintah agama, geus teu kudu salat, geus teu kudu zakat, geus teu kudu puasa. Dan ia juga terbebas dari larangan dalam agama. Rek jinah seg, rek mabok seg, segala rupa perkara nu diharamkeun ku Allah dimeunangkeun, perkara anu diparentah ku Allah meunang ditinggalkeun. Makanya ia kelompok disebut golongan ibahiyun. Secara bahasa ibahiyun itu artinya adalah orang yang memiliki pandangan serba boleh. Kaum liberal. Orang yang membolehkan sesuatu yang dilarang. Orang yang membolehkan meninggalkan sesuatu yang diperintah. Ya kelompok ibahiyun. Sebagian ada yang berkata bahwa hamba yang telah mencapai kepada derajat puncak mahabbah itu, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka karena melakukan dosa besar. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa terbebas dari kewajiban dohiro, kewajiban
amaliyah yang bersifat badaniah. Kudu sholat, kudu ngalaksanakeun perintah Allah. Pokoknya mah teu kudu kumaha wae lah. Nu penting mah tapakur. Jadi ibadahna teh cukup ku mikir we, tapakur. Jeung ngomean akhlak batin. Kudu wae akhlak lahir mah penjat oge. Aya mas mana ieu? Bahkan menurut Sayyid Muhammad Imam Al-Ghazali dalam Syarah Ihya'nya, beliau mengatakan bahwa keyakinan seperti ini adalah kufur, zindik, dan sesat. Sebetulnya kelompok ini telah ada sejak dahulu. Mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang sesat, dan tidak memiliki pemimpin yang cukup pengetahuannya dalam bidang agama. Oleh karena itu ada baiknya jika kita mengetahui bagaimana komentar-komentar para ulama yang menyatakan bahwa aliran kebatinan ini bukan Islam. Bahkan lebih berbahaya bagi umat Islam daripada agama Yahudi, Kristen, dan Majusi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau menyatakan bahwa aliran kebatinan itu atau kelompok Ibahiyun ini lebih berbahaya bagi umat Islam daripada golongan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan hanya itu, bahkan golongan kebatinan ini juga lebih berbahaya daripada ateisme dan seluruh golongan kafir lainnya. Bahkan lebih berbahaya daripada Dajjal yang akan muncul kelak di akhir zaman. Mengapa demikian? Karena fitnah Dajjal itu tidak lebih dari hanya 40 hari. Sedangkan kejelekan aliran kebatinan atau golongan Ibahiyun ini lebih banyak daripada pasir di lautan. Imam Az-Zabidi dalam Syarah Ihya juga berkomentar perihal aliran kebatinan ini. Beliau menyatakan bahwa mereka itu kufur, jinnik, dan sesat. Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Abu Rahman bin Ali bin Muhammad Ibnu Al-Jauzi, beliau juga berpendapat tentang aliran kebatinan. Beliau berdua menyatakan aliran kebatinan ini luarnya si Rafidah dan dalamnya adalah kekufuran. Maka disebut jindik. Kayak jindik ke jalma anu api-api alim, sok-sokan suci, sok alim, sok tasawuf, tapi jerona kufur. Syekh Muhammad Ad-Dasuki dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki, kitab tauhid yang dipelajari singkat itu di beberapa pondok pesantren, juga menyatakan bahwa kebatinan ini adalah kaum kafir. Sebab mereka telah menafikan hukum syariat dengan menyatakan tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, dan tidak perlu ibadah-ibadah yang lainnya. Dan menganggap apa yang ada di dalam Al-Quran itu berupa hukum taklid, seperti wajibnya sholat dan haramnya riba, itu bukan yang dimaksud lahirnya Al-Quran. Ya bahayana ya kelompok Ibahiyun. Oleh karena itu Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, orang ulama sufi dan hafid pada abad ke-5 Hijrah, dalam mukadimah kitab Hilyatul Auliya menganggap bahwa kebatinan itu sebagai mubahiyun atau golongan yang serba boleh melakukan apa saja. Karenanya ada tuh Syekh Kiai Haji Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitab Risalah yang sedang kita bahas, beliau juga menganggap mereka adalah golongan Ibahiyun, yaitu golongan yang serba boleh dan liberal. Nah, dari pemaparan ini kita sedikit
mengetahui atau mendapatkan sebuah gambaran tentang aliran kebatinan dan semakin jelas bahwa tidak ada satupun ulama ahli sunnah wal jamaah yang membenarkan aliran tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, warga Nahdliyin, penganut Ahlussunnah wal Jamaah harus waspada terhadap aliran tersebut agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Karena mereka dalam menyebarkan ajarannya itu sangat lihai. Seolah-olah apa yang mereka katakan itu merupakan bagian dari ajaran agama, disampaikan dengan cara yang cerdas, tapi isinya adalah jelas-jelas mengajak kepada kekufuran. Bagaimana tidak dikatakan kufur? Dzikir, dekat ke Allah, tekudu sholat. Sebab cina sholat oge tujuan ada bikin ingat ke Allah. Aqimus sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lamun lamun geus ingat maka Allah geus tekudu sholat. Itu nyebut. Tujuan sholat oge bikin ingat ke Allah. Ada yang geus ingat mah cenah tong sholat. Saya jalma nu kieu jalma anu cacat akalna, cacat pikirna. Dan ilmu mantik dia jelma cacat pikir, cacat mantiknya, cacat logika. Rek kumaha jalma bisa inget ka Allah lamun teu salat gitu. Cacak nu salat wae oge loba anu hese, nu poho, hese husuk inget ka Allah teh komo lamun teu salat. Itu panginten gambaranana kelompok Ibahiyun. Mudah-mudahan gambaran sekilas penjelasan tentang kelompok Ibahiyun ini bisa memberikan pengalaman baru agar kita lebih waspada akan munculnya aliran-aliran yang memang pada akhir-akhir ini semakin banyak dan mereka menyelusup masuk ke masyarakat dan yang menjadi sasarannya adalah orang-orang awam, orang-orang yang cara berpikirnya instan, cara berpikirnya tidak mau ribet, mana-mana penting masuk surga dan baik teh salat oge. Golongan-golongan anu kieu cara berpikir anu kieu anu jadi sasaran kelompok Ibahiyun. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kajian selanjutnya, masih sekitar firqah-firqah yang masuk ke bumi Nusantara, yaitu kelompok Tanasukil Arwah, kelompok yang memiliki pemahaman tentang reinkarnasi dan inkarnasi. Apa itu kelompok Tanasukil Arwah? Nantikan penjelasannya pada kajian yang ke-7, tetap di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah.